Shalom semua jemaat JCC, selamat datang di ibadah raya JCC. Semua saya berharap semuanya dalam keadaan baik sehat. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beri hati kita kepada Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur buat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Hari ini Tuhan, kami mau ibadah, mau memberikan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan dan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kami menaikkan pujian ini Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kami bersorak-sorai bersama dengan para malaikat di surga, bersuka cita Tuhan, melihat semua kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, hingga detik ini, karena Engkau baik buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersuka cita, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau belajar lagu ini sama-sama. Mungkin lagu ini terdengar baru, sebenarnya lagu pujian sudah lama, tapi kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan semangat, dengan sukacita. Ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih sejati, tiada pernah berubah, hanya di dalam Yesus Tuhanku. Kasih yang Kau beri, kasih yang Kau beri, lebih segala yang terbaik dalammu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan sama-sama, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Sama-sama katakan, beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Ku beri yang terbaik. Marilah puji Tuhan, lebih lagi, semangat lagi di hadapan Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian, dikatakan, wah, ku temukan kasih. Aku temukan kasih sejati, tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Sambil mengatakan, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama katakan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan
sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan. Kita beri hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita berikan hidup kita untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat semua perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh kagum akan pekerjaan-Mu Tuhan. Kau buat kami terkagum-kagum, Kau buat kami Tuhan merasa spesial Tuhan, karena Kau begitu mengasihi hidup kami Bapa. Thank you Lord. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum bahwa ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ada. Tiada kasih
kami Tuhan, oleh firman Tuhan hari ini Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan, kami dikokohkan kembali Tuhan, kami bangun iman kami kembali atas dasar yang benar Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus bekerja buat setiap kami Tuhan, memberikan hikmat, marifat buat setiap kami mengerti akan perkataan Tuhan disampaikan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku yang menghidupi firman Tuhan, di mana kami berbuah Tuhan, dan kami boleh dikecap buahnya oleh orang banyak Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Biar pada sore hari ini Tuhan, kami boleh lebih mengenal lagi who is Christ in me, siapa itu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami boleh Tuhan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami siapkan Tuhan telinga kami untuk dengar-dengaran akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kembali kita berkumpul kembali dalam ibadah walaupun secara online. Saya percaya kasih setia Tuhan tak habis dalam kehidupan kita, dan biarlah kita mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang terbuka untuk dikoreksi, diingatkan, dan diteguhkan kembali dalam pengiringan kita akan Tuhan. Saudara, di bulan ini kita akan terus belajar bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar lebih lagi. Di bulan lalu kita belajar sama-sama bagaimana kita punya satu tugas, yaitu memberitakan Injil. Dan jika kita tidak mengenal Yesus dengan benar, maka kita akan memberitakan Injil, menyampaikan tentang Yesus tidak dengan benar, saudara. Maka dari itu penting sekali untuk kita sama-sama belajar bagian firman Tuhan ini. Saya kembali beri judul firman Tuhan ini dengan judul Who is Christ? Bagian yang kedua. Kemarin bagian yang pertama, hari ini bagian yang kedua. Banyak orang yang bertanya-tanya, untuk apa sih kita membahas tema ini? Untuk apa sih? Bukannya aku sudah mengenal Yesus dari sejak kecil? Bukannya aku sudah mengenal Yesus dari sejak mudaku? Ya. Tapi hari ini kita sama kembali diingatkan, kenapa kita penting mengenal Yesus dengan benar. Dalam slide saya tuliskan, saudara, pentingnya pengenalan akan Yesus. Yang pertama, konsep Allah dengan manusia itu seperti Bapa dan Anak. Ini yang menarik, saudara. Di dalam iman kepada Kristus Yesus, konsep yang Allah rindukan dalam hubungannya dengan umatnya adalah seperti Bapa dengan Anak, yang sangat dekat. Artinya di situ bukan hanya dekat, tapi ada hubungan. Ada pengenalan, saudara. Ya, kalau Bapak tidak mengenal anaknya, berarti itu ada sesuatu yang salah. Jika saudara hari ini bangga bahwa di dalam Yesus saudara telah menjadi anak Allah, menjadi pertanyaan berikutnya, sudahkah saudara mengenal Bapak dengan benar? Kenapa tema ini dibahas? Kita mau kembali belajar bagaimana kita mengenal Dia dengan benar. Dalam Yohanes 4 ayat 21-22, saudara, Tuhan Yesus katakan kepada wanita di Samaria bahwa engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal, tapi akan tiba saatnya engkau akan menyembah Allah yang engkau kenal. Di dalam Yesus kita memiliki akses yang besar, yang tidak terbatas untuk semakin mengenal Dia dengan benar. Yang kedua, kenapa kita penting mengenal Yesus, saudara? Karena dengan pengenalan akan Yesus, kita punya iman yang pengharapan yang diteguhkan ketika kita dalam pergumulan. Banyak orang yang menjadi undur karena pergumulan hidup yang begitu berat, saudara. Tapi dengan pengenalan akan Yesus, seseorang pengharapannya tidak mudah luntur. Seperti sebuah kisah contoh di dalam Daniel 3 ayat 17-18, di mana itu menceritakan bagaimana Sadrak, Mesakh, Abednego diperhadapkan dengan dapur api, saudara. Apa yang terjadi? Sadrak, Mesakh, Abednego katakan, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami dari dapur api itu, tapi kami tidak akan menyembah patung. Kami tidak akan meninggalkan Allah kami, Allah Israel. Imannya teguh, saudara. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa Allah yang hidup, Allah yang patut disembah, Allah yang mereka sangat kenali adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kita akan sangat mudah berpaling dari Tuhan.
Pengharapan kita akan sangat mudah ambruk runtuh ketika kita menjalani hidup tanpa pengenalan akan Tuhan. KTP kita Kristen, nama kita ada di dalam Alkitab, tidak menjamin iman kita teguh ketika kita di dalam pergumulan. Namun pengenalan yang semakin bertumbuh akan Tuhan, itu membawa kita semakin teguh sekalipun dalam pergumulan. Yang ketiga, kenapa penting untuk mengenal Yesus dengan benar? Itu meneguhkan iman kita di tengah kemajemukan yang hari-hari ini begitu luar biasa. Budaya atau arus liberalisme yang menyatakan bahwa banyak jalan menuju sorga, nggak cuma Yesus. Itu berpotensi untuk melunturkan iman kita. Sedangkan di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sekarang informasi terbuka begitu luar biasa, saudara. Mulai banyak orang-orang yang tidak memandang Yesus itu sesuatu yang penting. Mulai memandang Yesus itu sama dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Imannya pudar. Ya. Dan yang terakhir, kenapa penting kita semakin mengenal Yesus? Dengan pengenalan yang benar akan Yesus, kita akan semakin yakin. Kita akan semakin antusias, kita akan semakin bahasa Sundanya tuh regreg gitu ya. Regreg tuh semakin mantap. Ketika kita bersaksi dan memberitakan keselamatan dalam Yesus, ketika kita kenal Yesus dengan benar, kita tuh akan bersaksi dengan mantap, saudara. Saya pernah lakukan percobaan, saudara, di dalam sebuah khotbah di Bukit Moria. Saya katakan itu nasi goreng di depan antara Bumi Baru 2 dengan Bumi Baru 1 di sebelah kiri jalan kalau dari arah Holis. Ya, ada nasi goreng namanya nasi goreng Mas Adit. Itu enak sekali, Bapak Ibu harus coba ke sana. Saking meyakinkannya, saudara. Ya, dalam minggu itu beberapa jemaat menghubungi saya. Yusak, bener nggak ini? Lalu dicoba, bener, enak. Ya, beberapa orang datang ke sana. Kenapa mereka bisa datang ke sana? Karena saya menyaksikannya, memberitakannya dengan dengan sebuah keyakinan yang kokoh akan rasa nasi goreng itu. Sehingga banyak orang yang kabita akhirnya datang ke sana. Begitu juga ketika kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan reg-reg, saudara. Kita akan memiliki seperti fondasi yang kokoh untuk kita berkata-kata tentang Yesus. Hari ini mungkin kesempatan saudara untuk memberitakan Injil terbuka sangat lebar. Tapi saudara mungkin merasa aku belum mengenal Yesus dengan benar. Saudara takut. Tapi hari ini, bulan ini kita akan terus belajar. Siapa Yesus di dalam kehidupan kita? Ayat yang minggu lalu kita bahas, kita lihat lagi. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Dengan cepat kita akan bahas ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-murid, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" kata Yesus. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga yang menyatakannya." Di sini kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Minggu lalu kita udah sama-sama belajar bahwa Mesias adalah pribadi yang ditetapkan, yang dikuduskan, yang diurapi, yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan rencana mega proyeknya Allah Bapa. Yesuslah Mesias yang ditetapkan oleh Allah menjadi jalan satu-satunya. Maka dari itu, saudara, dengan sangat yakin Yesus berkata, "Akulah jalan satu-satunya." Ya, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dengan sangat yakin Yesus nyatakan demikian. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dialah yang ditetapkan. Beberapa bukti banyak. Ketika Yesus dibaptis, naik dari air, ya, ada Roh Kudus seperti burung merpati yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ketika murid-murid Yesus, 3 murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes diajak ke atas gunung. Di situ mereka juga melihat sebuah penglihatan dan mendengar suara, saudara. "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara, mungkin hari ini kita tidak mendengar suara itu. Tapi hari ini kita punya Roh Kudus
Yang saya berdoa dalam nama Yesus Roh Kudus hari-hari ini menguatkan, meneguhkan kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mungkin pertanyaannya, kalau begitu dari mana saya tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Bukti-bukti apa yang bisa meyakinkan saya bahwa Yesus adalah Mesias? Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes tulis gini, di akhir kitab Yohanes, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi kalau saudara baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Injil, saudara melihat banyaknya mujizat luar biasanya Yesus, ketahuilah masih banyak yang tidak tercatat, saudara. Kenapa? Karena saking banyaknya, saking dahsyat. Tetapi semua yang tercantum, semua yang tercatat, itu ditulis supaya kamu, supaya saya, supaya kita percaya bahwa apa? Yesus adalah Mesias. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan mantra, saudara. Bukan kumpulan mantra untuk melepaskan kita dari kesesakan hidup. Tapi ini adalah kumpulan perkataan Allah yang menuntun kita untuk percaya bahwa Dia adalah Mesias sehingga kita dikuatkan. Bahwa yang menyertai kita bukan abal-abal. Yang menyertai kita adalah pribadi yang ditetapkan oleh Allah Bapa. Luar biasa. Bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah dan supaya kamu hidup, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semua yang ada di dalam Injil Yohanes secara khusus dicatat untuk meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Mesias. Dan salah satu ayat, 2 ayat atau 3 ayat yang ditulis dalam kitab Yohanes yang meyakinkan kita bahwa Dia adalah Mesias. Kita lihat Yohanes 5. Ya, Yohanes 5 ayat 36 sampai 38. Mari saudara yang di rumah kita baca sama-sama, nggak usah dibuka mute-nya. Tetap di mute, tapi kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Puji Tuhan. Secara singkat, simple, ayat ini bilang begini. Lewat perbuatan yang Yesus lakukan, seharusnya saya dan saudara percaya bahwa Dia adalah Mesias. Menarik. Di awal ayat ini dikatakan gini, kata Yesus, tetapi aku, kata Yesus ya, mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting. Katakan lebih penting. Lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa sih kesaksian Yohanes? Kesaksian Yohanes adalah berita untuk kita hidup dalam pertobatan. Ini bedanya kesaksian Yohanes dengan kesaksian Yesus. Kesaksian Yohanes berita, kita harus lakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z sampai K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A sampai Z. Yang harus kita lakukan, ayo bertobat, ayo bertobat. Fokusnya kepada kita. Kita lakukan. Tetapi kesaksian Yesus itu lebih kuat. Kenapa? Karena kesaksian Yesus berbicara tentang apa yang Allah lakukan bagi saya dan saudara. Kesaksian Yohanes bicara tentang apa yang kita harus lakukan. Kesaksian Yesus berbicara apa yang Allah lakukan bagi saya dan saudara. Kenapa kesaksian ini lebih kuat? Karena kesaksian Yesus yang berbicara tentang apa yang Allah lakukan bagi kita, itu adalah sesuatu yang sempurna, yang menyempurnakan apa yang kita perbuat. Ingat, keselamatan di dalam Yesus bukan karena kita melakukan ini dan itu. Keselamatan di dalam Yesus kita peroleh karena kasih-Nya, karena apa yang sudah Allah perbuat bagi kita. Kita diselamatkan, kita lakukan ini dan itu sebagai tanda bahwa kita sudah memperoleh apa yang Dia lakukan bagi kita. Kesaksian Yesus lebih kuat dari kesaksian Yohanes.
Dan hari ini saya mau katakan, kesaksian Yesus itulah Injil. Berbicara tentang apa yang dia lakukan. Next, kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias, bukan dari googling, bukan dari kata orang, tapi dari firman Allah. Di dalam firman Allah, minggu lalu kita bahas tentang nubuat, tapi minggu ini kita bicara tentang karya penebusan atau karya perbuatan-perbuatan Yesus. Apa aja perbuatan Yesus? Yang pertama, yang bisa meneguhkan bahwa dia adalah Mesias. Yang pertama, penciptaan. Wah, jauh sekali ke penciptaan. Ya, kita perlu tahu hal ini. Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, di situ saya kasih bold hitam kata kita. Kenapa ketika Allah mau menciptakan manusia, dia pakai kata kita, marilah kita. Baiklah kita. Kalau kita itu bukan tunggal tapi majemuk. Ya, kata kita itu menunjukkan bukan satu pribadi tapi ada beberapa pribadi. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Hakikatnya satu, yaitu Allah, tapi pribadinya tiga. Bukan berarti Allahnya tiga, tapi Allahnya adalah satu. Hakikatnya tiga. Mungkin lain kesempatan kita bisa adakan seminar tentang Tritunggal ini untuk menolong kita mengerti tentang kealahan. Tapi yang pasti saudara, yang perlu kita tahu bahwa Yesus terlibat di dalam penciptaan. Roma 1 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Apa di situ dikatakan? Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat ini menggambarkan gini, memang hari ini kita tidak melihat Yesus, kita tidak melihat Allah, namun melalui penciptaan, katakan penciptaan, melalui karya-karyanya, itu menggambarkan bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang nyata. Dia adalah pribadi yang hidup. Paulus katakan, memang tidak nampak kekuatan keilahiannya, tapi dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Saudara, hal yang sederhana. Kalau saudara lihat ke atas, ke awan, pernahkah saudara berpikir bagaimana caranya supaya awan itu tidak jatuh? Kepikiran nggak? Kita semua sama-sama tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh gaya gravitasi. Tapi bagaimana awan itu bisa tidak jatuh? Bagaimana air di laut itu bisa tertahan di pantai? Nyampe di satu titik, mundur lagi. Nyampe satu titik, mundur lagi. Bagaimana air dengan darat tidak berbaur? Pernah terpikir? Bagaimana caranya? Caranya aja kita nggak tahu, saudara. Itu baru karyanya Tuhan. Kita nggak tahu, apalagi pribadi. Menunjukkan bahwa dia, Yesus, yang adalah Allah sendiri, melalui ciptaannya kita lihat bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Bumi dan segala isinya merupakan ciptaan Allah yang dikenal, disebut dalam budaya Israel Elohim. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lewat penciptaan kita bisa mengenal Yesus adalah Mesias. Yang kedua, lewat perbuatannya apa lagi? Lewat mujizatnya, saudara. Di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-1 minggu lalu kita sama-sama bahas. Boleh mungkin tolong ditampilkan, Lois. Yesaya 61 ayat yang ke-1. Ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang, ada seorang nabi yang menuliskan gini, Roh Tuhan ada padaku,
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Artinya kehadiran Yesus membawa perubahan. Dengan kuasanya Dia membawa perubahan yang begitu luar biasa. Saudara, firman Tuhan Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak kekurangan tentang mujizat Tuhan. Di situ sangat banyak mujizat-mujizat Yesus yang Yesus lakukan. Dan mujizat-mujizat itu melambangkan, membuktikan bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah. Satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-11 menceritakan bagaimana Lazarus mati dan dibangkitkan. Pertanyaannya, siapa yang dapat membangkitkan orang mati? Tapi di zaman itu, Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat percaya. Maka marilah kita pergi sekarang kepadanya." Saya mau cerita sedikit. Lazarus dikabarkan sakit keras. Tapi Yesus sengaja menahan diri 2 hari tidak mengunjungi Lazarus. Dalam kondisi yang sepertinya urgent, dalam kondisi yang sepertinya sangat terhimpit, Lazarus dalam kondisi sakit yang parah. Tapi Yesus kenapa diam? Hingga saatnya tiba. Yesus katakan, "Ayo kita pergi ke rumah Lazarus." Dan Yesus katakan, "Sebab demikian lebih baik bagimu." Sebab pergi ke rumah Lazarus sekarang ini lebih baik dari kamu. Bagi kamu. Kenapa? Karena kalau waktu lalu datang ke sana, Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit. Itu pun luar biasa. Tapi karena penundaan itu, Lazarus meninggal. Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Bukankah orang-orang di situ bisa melihat bagaimana kuasanya begitu luar biasa? Tidak ada yang seperti Dia. Lewat mujizat-mujizat yang terjadi yang kita baca dalam firman Tuhan, itu menunjukkan bagaimana Yesus adalah pribadi yang ditetapkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Biarlah lewat mujizat-mujizat yang ada di dalam firman Tuhan, kita semakin diteguhkan, saudara, bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang gini, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sempat tadi disinggung di awal. Saudara, banyak orang yang mungkin berkata gini, "Yusak, aku gak mau cuman baca tentang mujizat. Aku mau percaya kepada Yesus sungguh-sungguh jika aku mengalami mujizat. Aku sudah baca Yesus menyembuhkan orang sakit, tapi kenapa Yesus tidak menyembuhkan saya? Saya sudah baca Yesus membangkitkan orang mati, tapi kenapa Yesus tidak membangkitkan orang yang saya kasihi dari kematian? Katanya Yesus bisa bikin mujizat." Saudara, saya mau katakan gini, mujizat itu tidak hanya bicara tentang kesanggupan Allah melakukan sesuatu bagi kita. Namun, mujizat juga berbicara tentang kehendaknya atas kehidupan kita. Satu contoh. Ada seorang yang mengalami masalah keuangan. Contoh. Si A dan si B mengalami masalah keuangan. Si A tadinya nggak pernah ke gereja. Ketika kena masalah keuangan, dia jadi rajin ke gereja. Si A ini orang yang rajin bekerja, si A ini orang yang jujur, orang yang baik, tapi mengandalkan dirinya sendiri. Begitu tertimpa masalah keuangan, dia datang ke gereja. Dia rajin ke gereja, dia mulai saat teduh, dia mulai baca firman Tuhan, dia mulai punya waktu-waktu khusus bersekutu dengan Tuhan, dan dia mulai rubah, dia mau mengandalkan Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan. Ketika dia belajar mengandalkan Tuhan, tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi buat hidupnya.
Dia tiba-tiba ada berkat luar biasa secara keuangan yang bisa menolong dia keluar dari permasalahan keuangannya. Si A. Lalu ada yang satu lagi si B. Si B ini rajin ke gereja, punya kualitas hubungan dengan Tuhan yang bagus, punya waktu-waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, dia bekerja juga tapi tidak jujur. Tapi malas. Tapi tidak bisa mengelola uang yang ada dengan baik. Boros, belanja boros. Si B mengalami masalah keuangan. Si B semakin rajin ke gereja, ya, semakin rajin baca firman Tuhan. Lalu si B katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku nggak ngalamin mujizat seperti si A? Kenapa permasalahan keuanganku tidak kunjung selesai? Jawabannya apa? Karena lewat masalah keuangan itu, Tuhan mau ajar si B. Ayo jujur dong. Tuhan mau ajar si B untuk mengelola keuangan dengan baik. Ini yang saya katakan, mujizat bukan bicara tentang kesanggupan Allah melakukannya bagi kita, tapi juga tentang kehendaknya atas kehidupan kita. Jika Tuhan mau membentuk engkau lewat masalah yang sedang kau hadapi, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi engkau. Bukan berarti jika saudaramu atau orang yang kau kasihi hari ini meninggal dunia, Tuhan tidak lagi berbuat mujizat atas hidupmu. Tapi sesungguhnya Tuhan bisa kasih damai, Tuhan bisa kasih pengharapan, Tuhan bisa kasih sukacita di tengah kedukaan. Itu pun merupakan bentuk dari mujizat Tuhan. Mari saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang kita baca dalam firman Tuhan. Biarlah itu meneguhkan setiap kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, di situ saya tuliskan, besarnya kasih Allah tidak dapat ditentukan oleh mujizatnya dalam kehidupan kita. Yesus mengasihi Maria, Yesus mengasihi Marta, Yesus mengasihi Lazarus. Tapi kenapa Yesus nggak sembuhkan? Karena Yesus punya satu cara yang lebih ajaib. Yesus mau melakukan sesuatu hal yang lebih dahsyat dari sekedar menyembuhkan orang sakit. Yaitu apa? Mengeluarkan manusia hidup-hidup dari dalam kubur. Gitu ya. Yesus datang, Lazarus sudah masuk di dalam kubur. Yesus katakan, geser batunya. Orang menertawakan. Dan Yesus katakan, hei Lazarus, keluar. Dan kejadian yang sangat luar biasa, mujizat luar biasa terjadi. Jika hari ini engkau sedang berdoa menantikan mujizat Tuhan untuk menolong kehidupanmu dan Tuhan tidak kerjakan, saya mau katakan, Tuhan sedang mengajar engkau lewat masalahmu dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang engkau pikir di masa depanmu. Jangan beri syarat kepada dia. Aku mau percaya kepada engkau jika engkau melakukan mujizat terlebih dahulu. Tapi biarlah kita percaya terlebih dahulu melalui firman Tuhan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah berkuasa, dia yang ditetapkan oleh Allah. Maka dalam perjalanan kita percaya mengenal dia, kita akan melihat mujizat yang ajaib besar terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita bisa diteguhkan Yesus adalah Mesias lewat penciptaan. Yang kedua, kita bisa diteguhkan Yesus adalah Mesias melalui mujizat. Jadi hari ini kalau saudara mengalami masalah pergumulan, ya bersyukur. Kenapa? Karena kelak di depan ada mujizat yang besar yang akan Tuhan percayakan kepada engkau. Dan itu akan menjadi bahan untuk engkau bersaksi. Bahan untuk engkau meyakinkan, meneguhkan orang bahwa Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, perbuatan Tuhan. Perbuatan Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Pengajaran. Saudara, banyak orang yang senang mujizat. Banyak orang yang senang melihat Yesus melakukan sesuatu yang supranatural. Di dalam perjanjian baru, kisah Yesus, ketika Yesus melakukan mujizat, banyak sekali yang senang. Tapi ketika Yesus mengajar, banyak sekali yang benci. Kenapa? Karena pengajaran itu mengusik hati. Ya, di sini saya tulis, dengan mujizat manusia dapat mengetahui Yesus itu berkuasa. Lewat mujizat orang bisa tahu Yesus berkuasa, tapi dengan pengajarannya manusia akan memahami isi hatinya. Saudara, dalam pengiringan kita akan Yesus,
sangat rugi jika kita hanya tahu Dia berkuasa. Tapi merupakan hal yang sangat indah jika kita tahu Dia berkuasa dan kita tahu isi hatinya. Karena di dalam isi hatinya itu penuh dengan kasih. Lewat mujizat, kita hanya bisa melihat, wah Tuhan ajaib. Bahkan kita katakan Tuhan mengasihi saya ketika saya mengalami mujizat. Tapi kita mau lebih dalam lagi dalam sebuah hubungan. Lewat apa? Lewat pengajaran. Lewat mujizat kita tahu Yesus berkuasa, tapi lewat pengajaran kita akan memahami isi hatinya. Ini yang sangat indah bagi kehidupan setiap kita. Lukas 4 ayat 31-32 firman Tuhan berbunyi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Perhatikan. Mereka, orang-orang yang mendengar pengajarannya, takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Wow. Pengajaran Yesus yang lakukan saat itu, pengajaran merupakan pengajaran yang penuh dengan kuasa. Artinya pengajaran itu yang adalah firman Tuhan itu terang menyingkapkan keberdosaan, menyingkapkan, membukakan kegelapan, memulihkan hati yang terluka, membangkitkan semangat yang patah. Itu pengajaran yang penuh dengan kuasa yang Yesus lakukan. Lalu hari ini bagaimana dengan kita? Hari ini kita tidak mendengar pengajaran Yesus secara langsung. Kita melihat pengajaran Yesus lewat apa? Yang pertama, kita melihat pengajaran Yesus lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Maka dari itu ketika saudara baca Alkitab, jangan baca hanya sepintas. Berdoa minta Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun saudara, menerangi hati saudara sehingga perkataan-perkataan dalam firman Tuhan itu menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa, sehingga ketika saudara baca pengajaran yang penuh kuasa itu saudara alami. Yesus hari ini sudah di sorga, tapi hari ini di dalam hatimu, di dalam hatiku ada Roh Kudus yang bergerak, yang bekerja dengan tujuan mengajarkan kepada kita, membuat kita mengerti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita berkata, Yesus sudah tidak ada sehingga aku tidak mengalami pengajaran yang penuh kuasa. Saudara, lewat firman Tuhan yang saudara baca, kuasanya bisa nyata, saudara. Yang menjadi perenungan, rindukah kita baca firman Tuhan? Adakah waktu-waktu khusus yang kita sediakan, yang kita khususkan, bukan waktu sisa, untuk kita baca firman Tuhan? Adakah kita berdoa, Roh Kudus tolong saya untuk saya mengerti isi hatimu lewat pengajaran, aku mau mengalami pengajaran penuh dengan kuasa. Mari saudara, lewat firman Tuhan ini kita diajar, pengajaran yang penuh kuasa itu bisa terjadi, bisa kita alami saat Roh Kudus menuntun kehidupan setiap kita. Yang kedua, kita bisa dapat pengajaran yang berkuasa lewat mana? Lewat hamba-hamba Tuhan, lewat firman Tuhan yang saudara dengar. Maka dari itu, jangan hanya meminta hamba Tuhan mendoakan saudara, jangan hanya meminta gembala mendoakan saudara, mendoakan rumah saudara, mendoakan usaha saudara. Efesus 6 ayat 19-20 berkata, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, kata Paulus, jika aku membuka mulutku, untuk memberitakan Injil maksudnya, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pengajaran Yesus yang berkuasa itu dapat kita alami lewat siapa? Lewat firman yang kita baca, lewat firman yang kita dengar. Maka dari itu berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Berdoa sungguh bagi gembala, berdoa sungguh bagi saya. Doakan itu yang namanya Yusak. Doakan Bapak Pembina. Supaya apa? Diberi keberanian, diberi kuasa untuk memperkatakan yang seharusnya. Untuk memperkatakan kebenaran, karena kebenaran itu menyingkapkan ketidakbenaran. Perlu keberanian, perlu kuasa. Mari saudara,
Jangan biarkan hamba Tuhan berjalan sendiri. Dukung hamba Tuhan di dalam doa. Bukan supaya firman-Nya menyenangkan telinga, namun lebih daripada itu, supaya diberikan keberanian untuk mengajar penuh dengan kuasa, sehingga kita yang mendengar dikoreksi, kita yang mendengar ditegur, kita yang mendengar diingatkan. Yang pertama, kita tahu Yesus adalah Mesias lewat penciptaan, lewat mujizat, lewat pengajaran yang berkuasa. Yang terakhir, kita bisa tahu Yesus adalah Mesias. Ini yang paling powerful. Nggak ada yang lain. Mujizat setan bisa buat, ya, tapi yang namanya mengampuni dosa itu setan nggak bisa buat. Ini yang paling powerful. Perbuatan Yesus yang paling luar biasa yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias adalah perbuatan untuk mengampuni dosa. Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 10, Yesus kembali katakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, dan seterusnya. Lewat 2 ayat ini kita tahu bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Di budaya Yahudi saat itu, yang berkuasa mengampuni dosa hanya Allah. Jadi ketika Yesus menyatakan, "Aku berkuasa mengampuni dosa," manusia berkuasa mengampuni dosa, dosamu sudah diampuni. Orang-orang yang mendengar itu menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Markus 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Mengapa orang ini berbicara begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Ya Yesus, ya, karena Yesus adalah Allah. Saudara, banyak orang yang merendahkan atau menganggap remeh tentang pengampunan dosa. Aduh, hari ini masalahku itu masalah kesehatan. Hari ini masalahku itu masalah keuangan. Hari ini masalahku itu adalah masalah hubungan. Aku minta dipulihkan kesehatan. Itu bisa terlihat. Dari sakit jadi sehat. Yang masalahku adalah hari ini masalah keuangan. Itu bisa terlihat. Dari kekurangan jadi berkecukupan, bahkan kelimpahan. Seringkali kita hanya merindukan itu, bukan? Tapi ketahuilah, sekalipun Tuhan tidak memberikan itu kepada kita hari ini, tapi Dia memberikan kepada kita hal yang luar biasa. Yaitu apa? Dia mengampuni dosa kita. Di situ saya tuliskan, angin tidak terlihat namun ada. Sekalipun pengampunan dosa tidak terlihat, namun dalam Yesus itu hal yang nyata. Saudara, hari ini masihkah kita menganggap pengampunan dosa yang Yesus lakukan itu merupakan satu hal yang berharga bagi kehidupan kita? Dalam pengiringan kita akan Yesus, yang pertama yang kita peroleh adalah pengampunan dosa. Maka dari itu Paulus katakan, kenapa Paulus bisa ngomong bersukacitalah senantiasa? Bersukacitalah dalam segala hal. Kenapa dia bisa katakan demikian? Karena Paulus menangkap, sekalipun aku tidak disembuhkan, sekalipun aku dipenjarakan, sekalipun aku dihina, sekalipun aku dijauhi, sekalipun aku punya masalah keuangan misalnya, sekalipun aku berkekurangan, tapi aku sudah memperoleh pengampunan dosa. Dan atas dasar pengampunan dosa, Paulus bersukacita. Atas pengampunan dosa, Paulus bersyukur. Saudara, jangan sampai dalam pengiringan kita akan Yesus, kita hanya meminta sesuatu yang dapat kita lihat, kesembuhan, masalah keuangan diselesaikan, masalah hubungan diselesaikan. Saya katakan mohon maaf, tidak merendahkan hal-hal itu. Tapi ketahuilah, jika Tuhan belum mengizinkan saudara mencapai jalan keluar, belum mengizinkan saudara untuk mengalami kesembuhan, bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan punya rencana. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberi yang jauh lebih baik, yaitu apa? Pengampunan dosa. Ibarat ada seorang anak, ya, hari-hari ini, ya, saya bersyukur ini jadi minggu yang istimewa.
Karena baru minggu ini di dalam hidup saya melayani bersama dengan istri dan anak kami ikut ada di belakang sana. Sebulan setengah. Satu sukacita yang luar biasa. Jam saya adalah jam 11, jam 12, jam 2, dan jam 4 subuh. Saya harus gendong untuk saya kasih susu botol ke anak saya. Gantian sama istri. Itu jam-jam saya. Ketika saya gendong anak itu, saya kasih susu. Dalam hati saya cuma gini, ini anak nggak akan tahu bahwa bapaknya berjuang bangun tidur, bahwa bapaknya berjuang melawan kantuk untuk dia. Dia nggak tahu. Ya, nanti misalnya ketika Gevarial menjadi besar, mungkin ada satu momen di mana dia minta dibeliin sesuatu, saya nggak kasih, dan dia katakan, papi jahat. Kenapa dia katakan papi jahat? Karena dia nggak tahu ada pemberian yang dia tidak tahu yang saya berikan sama dia. Ada pemberian yang dia tidak sadari, yang dia tidak lihat, yang saya berikan sama dia. Misalnya nanti Gevarial minta, wah papi minta mainan yang harganya 15 juta, misalnya gitu ya. Mau dibelikan sih. Lalu sama saya nggak akan dibeliin, saudara. Sama saya nggak akan dibeliin. Ya enggak, Geva, enggak, papi nggak mau. Wah papi jahat, teman-temanku udah punya segala macam. Teman-temanku sekarang kalau main di udara bisa terbang karena pakai mainan itu, pesawat-pesawatan yang bisa ngangkat. Papi jahat nggak beliin saya. Uang ada nggak? Ada. Contoh, kalau sekarang diminta nggak ada. Uang ada nggak? Ada misalnya. Tapi kenapa saya nggak beliin? Karena uang itu saya alokasikan untuk sekolah dia. Uang itu saya alokasikan untuk makan. Uang itu saya alokasikan untuk asuransi dia, misalnya asuransi kesehatan atau apapun yang saya nilai lebih bermanfaat. Dia bisa katakan jahat karena dia tidak tahu bahwa uang itu saya alokasikan untuk sesuatu yang lebih penting. Sama dengan kita. Ya, ketika Tuhan gak kasih apa yang kita minta, bukan Tuhan jahat. Tuhan sudah korbankan dirinya, tertanggung-tanggung. Dia korbankan dirinya, dia mengampuni dosa kita. Itu jauh lebih berharga dari miliaran rupiah. Itu jauh lebih berharga dari kebugaran yang luar biasa. Sesehat-sehatnya orang, sekaya-kayanya orang, udah waktunya meninggal gak bisa tahan. Pasti meninggal. Dan Tuhan beri pengampunan dosa. Jadi lewat hal ini kita belajar. Sekalipun mungkin kita tidak mengalami mujizat, disembuhkan, yang mati dibangkitkan, bukan berarti Tuhan gak sayang, bukan berarti dia bukan Mesias. Mujizat bisa jadi salah satu contoh, bisa menjadi salah satu fondasi kita bahwa dia adalah Mesias. Tapi tidak selamanya kita harus mengalami mujizat. Yang paling pasti adalah pengampunan dosa. Maka dari itu, janganlah iman kita bergantung pada mujizat, tapi iman kita bergantung kepada pengampunan dosa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Saudara, mari kita renungkan ayat ini. Saya udah mau selesai, 2 ayat terakhir. Saya sudah mau selesai, jadi yang mulai ngantuk-ngantuk di rumah, tolong lihat handphonenya baik-baik. Ya, kita baca ayat ini, bagian ini. Ibrani 9 ayat yang ke-11. Kita perhatikan, saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Itu yang saya kasih buat. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Bagi siapa? Bagi kita. Yesus meninggalkan sorga. Yesus datang ke dalam dunia. Dia mempersiapkan hal-hal yang baik bagi kita. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Bersyukur. Sebagai pengikut Yesus kita bersyukur bukan hanya karena materi berkecukupan, namun karena pengampunan dosa yang telah Dia berikan. Bagian yang terakhir, Ibrani 9:13-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan
percikan abu lembu muda, menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Perhatikan yang saya kasih hitam. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Wow! Saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, untuk minta pengampunan dosa, untuk disucikan, dikuduskan karena dosa, seseorang harus bawa hewan. Bawa hewan disembelih. Oke, dosanya diampuni. Pulang ke rumah bikin dosa lagi, dia harus bawa hewan lagi. Tapi di dalam Yesus dia nggak bawa hewan. Dia nggak bawa malaikat. Dia nggak bawa ajudan untuk mempersembahkan diri. Dia bawa dirinya untuk dikorbankan. Supaya apa? Mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Supaya saya dan saudara yang percaya memperoleh bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran kita semua. Bersyukur karena pengampunan yang Tuhan udah kasih buat kita. Dia yang paling tahu kebobrokan kita. Dia yang paling tersakiti dengan keberdosaan kita. Namun Dia yang paling mengasihi dan tidak pernah menolak kita. Lingkungan bisa menolak kita karena kesalahan kita di masa lalu. Lingkungan bisa mengecilkan kita karena keterbatasan kita. Namun Tuhan mengampuni segala kesalahan, pelanggaran, tindakan-tindakan kita yang menduka citakan hati Tuhan. Bersyukurlah karena Yesus sudah mengampuni dosa saya dan saudara. Beritakanlah Dia, sampaikanlah Dia kepada banyak orang bahwa Dia sudah mengampuni dosa kita semua. Bawa orang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan atas dasar mujizat saja, tapi atas dasar Dia mengampuni dosa. Kita tidak akan pernah memperoleh bagian yang kekal jika Dia tidak memberikan kepada kita. Tapi dalam Yesus Dia memberikan bagian yang kekal itu. Bagian yang paling terakhir. Next. Saya tulisan gini. Pengampunannya nyata melalui pengorbanannya. Kemenangannya nyata melalui kebangkitannya. Dan kekuasaannya di sorga dan di bumi nyata melalui kenaikannya. Dialah Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami kembali diteguhkan bagaimana Yesus adalah Mesias. Kami belajar kembali melalui perbuatan-perbuatan Tuhan. Melalui ciptaan kami melihat keagungan-Mu. Melalui mujizat-mujizat yang ditulis dalam firman Tuhan, kesaksian-kesaksian yang kami dengar, kami melihat bahwa Yesus berkuasa. Melalui pengajaran firman Tuhan yang menyelidik, yang mengkoreksi, yang menyingkapkan kelalaian kesalahan kami melihat bagaimana kuasa Tuhan menyentuh hati kami dan sanggup mengubah hati kami. Dan di bagian yang terakhir kami belajar sore ini, pengampunan dosa sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar. Pengampunan dosa merupakan satu hal yang sangat berharga dan kami mau bersyukur atas hal itu. Ampuni kami, seringkali kami mengeluh karena keberadaan kami. Ampuni kami, seringkali kami merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kami karena Tuhan tidak memberi apa yang kami minta. Tapi hari ini kami disadarkan bahwa kami sudah diampuni. Terima kasih. Roh Kudus, jamah setiap kami. Berikan peneguhan dalam hati setiap anak-anak-Mu bahwa kami sudah memperoleh yang sangat mahal, mulia, agung yang tidak dapat diberi dunia, yaitu pengampunan dosa.
Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami hari-hari ini semakin dewasa dalam mengiring Engkau. Kami tidak lemah ketika Tuhan tidak melakukan mujizat seperti yang kami minta. Karena kami tahu Tuhan sudah memberi pengampunan dosa sebelum kami meminta dan menyadari itu. Kami bersyukur, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus yang memeteraikan firman, Roh Kudus yang menolong umat-Mu untuk menghidupi firman-Mu dalam hari-hari kami. Sehingga dalam pergumulan kami tetap teguh. Dalam pengiringan kami akan Tuhan, kami punya kedekatan, keintiman dengan Engkau yang adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawat Indonesia, pulihkan Indonesia. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan Tuhan terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat. Biar setiap keputusan yang mereka ambil itu juga merupakan bagian dari tuntunan Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan yang menolong Jerusalem Community Church. Terus bawa gereja ini menggenapi apa yang menjadi agenda Tuhan. Bentuk setiap kami yang ada di dalamnya menjadi serupa yang Tuhan mau. Kami minta Tuhan, Roh Kudus tolong mampukan kami. Bahwa kami semakin hari semakin mengenal, mengalami Engkau dengan benar. Bahwa kami semakin antusias untuk bersaksi. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk bersaksi. Bahwa kami semakin rela, sukacita untuk melakukan firman-Mu sekalipun kami harus menyangkal diri kami. Kuatkan, mampukan kami ya Roh Kudus. Dan terlebih lagi Tuhan, berikan kami hati yang rela membagi hidup kami, memuridkan orang-orang di sekitar kami, memberitakan Injil, membawa mereka semakin dekat dengan Yesus. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan setiap agenda yang ada di gereja ini, worship night, Komsel Bible Study ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang tolong hadir dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami boleh mengalami Engkau lewat itu semua. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat Tuhan. Mari kita tadakan tangan terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita ada dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus Tuhan yang pulihkan. Berkati sekolah, perkuliahan, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, hubungan, masa depan, pergaulan, relasi kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah sore hari ini selesai berjalan dengan lancar. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengajak saudara untuk bisa mengikuti sama-sama worship night setiap hari Rabu, di mana kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, disegarkan kembali di tengah minggu perjalanan aktivitas kita. Setiap hari Rabu jam 7 malam di link Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti hari ini. Lalu setiap hari Jumat kita ada Bible Study dan juga Komsel, di mana hari-hari ini kita belajar lewat pribadi Yesus dalam penginjilan pribadi. Ya, mari saya mengajak saudara untuk kita sama-sama belajar setiap hari Jumat jam 18 ya, di link Zoom yang sama dengan yang saudara ikuti hari ini. Dan recording ibadah dapat saudara saksikan di channel YouTube Jerusalem Community Church. Untuk konseling, untuk doa personal yang saudara ada masalah pergumulan yang ingin didoakan, boleh hubungi saya
di nomor 085159523664 atau nomor Ibu Gembala di 085770564283, di mana kita akan saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Dan persembahan Bapak Ibu bisa transferkan ke rekening BCA 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Dan yang paling terakhir saya umumkan saudara bahwa minggu depan ada sakramen penyerahan anak. Ya, inilah yang pertama kali dilaksanakan di gereja kita Jerusalem Community Church. Selama perjalanan 5 tahun baru pertama kali ada penyerahan anak. Yang pertama kali diserahkan kepada Tuhan adalah anak dari Bapak Gembala, ya, Gevariel Liam Setiawan. Itu akan diadakan hari Minggu yang akan datang dalam ibadah 21 November 2021 pukul 16, dan ibadah penyerahan anak ini akan dilayani oleh GBT Bukit Moria. Saya mengundang saudara-saudara untuk sama-sama hadir, dan firman Tuhan minggu yang akan datang juga tentunya berbicara tentang bagaimana orang tua mendidik, membesarkan anak sesuai dengan firman Tuhan. Ini merupakan hal yang sangat penting. Saya undang saudara untuk bergabung minggu yang akan datang. Sekian pengumuman, sekian ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.